Oke, sebelum kita mulai, disclaimer dulu seperti biasanya ya. Bisa nggak? Tentu bisa banget. Nanti aku siapkan disclaimer-nya sebelum kita mulai kontennya. Kalau ada poin-poin tertentu yang ingin kamu cantumkan, tinggal kasih tahu aja ya. Ya, konten ini dibuat untuk menambah wawasan, bukan untuk mendiskreditkan suatu kepercayaan atau keyakinan tertentu, tetapi sebagai khazanah ilmu pengetahuan supaya kita bisa memahami dan mengerti. Dan juga konten ini bersifat universal untuk semua orang yang ingin belajar dan menambah wawasan. Gitu aja. Oke, sudah aku catat. Jadi nanti sebelum mulai kontennya kita cantumkan disclaimer tersebut supaya semua orang paham maksudnya. Siap? Kita lanjut aja nanti. Oke, jadi sebagai disclaimer dulu ya, tolong buatkanlah. Siap, aku buatkan disclaimer-nya. Disclaimer, konten ini dibuat untuk menambah wawasan dan pemahaman, bukan untuk mendiskreditkan kepercayaan atau keyakinan tertentu. Konten ini bersifat universal dan ditujukan untuk semua orang yang ingin belajar serta menambah wawasan. Gimana? Sudah pas? Kalau ada yang mau diubah, tinggal bilang aja. Ya, kita juga belajar dari teologi biblika Injili ya. Oke, nanti kita tambahkan juga bahwa kontennya akan mempelajari dari teologi Biblika Injili. Jadi kontennya semakin kaya dan komprehensif. Kalau ada hal lain yang ingin ditambahkan, kasih tahu aja ya. Ya, itu aja sih. Kita akan bahas secara komprehensif setiap teks tanpa apa namanya? Melepaskan konteksnya. Siap, nanti kita bahas setiap teks dengan komprehensif dan tetap menjaga konteksnya. Pasti kontennya jadi lebih mendalam dan bermakna. Kalau ada tambahan lain, tinggal sampaikan aja. Juga kita belajar dari teks aslinya supaya mudah dipahami dengan bahasa yang sederhana. Itu aja sih. Oke, nanti kita pastikan untuk menggunakan teks aslinya dan menyajikannya dengan bahasa yang sederhana supaya lebih mudah dipahami. Mantap. Kalau ada hal lain, tinggal kasih tahu aja ya. Ya, itu coba kamu buatkan disclaimer-nya secara lengkap. Siap, aku rangkum semuanya dalam disclaimer yang lengkap ya. Oke, disclaimer, konten ini dibuat untuk menambah wawasan dan pemahaman, bukan untuk mendiskreditkan kepercayaan atau keyakinan tertentu. Konten ini bersifat universal dan ditujukan untuk semua orang yang ingin belajar serta menambah wawasan dengan mempelajari dari teologi Biblika Injili. Kami akan membahas setiap teks secara komprehensif tanpa melepas konteksnya dan menggunakan teks aslinya dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Semoga sudah sesuai dengan yang kamu inginkan. Kalau ada yang perlu disesuaikan lagi, tinggal Oke, bilang aja. oke, itu udah cukup. Sekarang kita melihat di Kejadian 1 ayat 4 dan 5. Kemarin sebagian sudah kita bahas, tinggal melanjutkan aja. Mengenai jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Atau dalam bahasa Ibrani istilahnya Yom. Bisakah kamu jelaskan itu? Dalam Kejadian 1:5, kata Ibrani Yom diterjemahkan sebagai hari. Secara umum, Yom berarti satu hari penuh, sekitar 24 jam. Namun dalam konteks penciptaan, Yom juga bisa diartikan sebagai suatu periode waktu yang lebih lama, tergantung konteksnya. Jadi istilah ini cukup fleksibel dan memiliki beberapa penafsiran. Kalau ada yang ingin didalami lebih lanjut, kasih tahu aja. Yang menarik adalah hari ditafsirkan sebagai jangka waktu tertentu itu loh. Lebih detailnya lagi, Tentu, dalam teologi istilah yom atau hari dalam penciptaan sering ditafsirkan dengan berbagai cara. Beberapa penafsir melihatnya sebagai hari harfiah,
yaitu satu periode waktu 24 jam, sedangkan yang lain mengartikan Yom sebagai periode waktu yang lebih panjang, seperti era geologis yang bisa mencakup jutaan tahun. Pendekatan yang kedua ini didasarkan pada fakta bahwa dalam teks Alkitab tidak ada kejelasan yang spesifik tentang durasi hari tersebut, sehingga memberi ruang bagi interpretasi ilmiah dan teologis. Jadi, tafsiran ini memungkinkan kita untuk melihat kesesuaian antara kisah penciptaan dengan temuan ilmu pengetahuan modern. Kalau ingin mendalami lebih jauh, kita bisa bahas lebih detail lagi. Ya, bahas lebih detail lagi, apalagi dari sudut pandang teologia Injili. Dalam teologi Injili ada dua pandangan utama terkait hari penciptaan. Pandangan yang lebih harfiah meyakini bahwa Tuhan menciptakan dalam teologi Injili, penafsiran mengenai hari dalam penciptaan sangat menekankan tatanan dan tujuan Allah. Ketika Allah memisahkan terang dari gelap dan menetapkan petang dan pagi sebagai satu kesatuan, ini mencerminkan bahwa penciptaan bukanlah suatu proses acap, melainkan teratur dan penuh makna. Dalam pandangan Injili, Yom atau hari di sini dipahami sebagai suatu periode yang ditetapkan oleh Allah yang bisa saja mencakup waktu yang lebih lama daripada 24 jam, tetapi tetap menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta yang memiliki tujuan dan rencana yang jelas. Selain itu, penekanan pada petang dan pagi menunjukkan bahwa waktu dalam penciptaan dimulai dengan kegelapan dan kemudian diubah menjadi terang. Simbol dari kuasa Allah yang membawa keteraturan dari kekacauan. Semoga penjelasan ini semakin menambah wawasan. Kalau ada yang ingin didalami lagi, silakan. Lalu makna teologisnya apa? Makna teologis dari konsep hari dalam penciptaan ini sangat dalam. Salah satunya adalah menunjukkan bahwa Allah adalah sumber dari segala keteraturan dan waktu. Dengan menetapkan pola petang dan pagi, Allah menegaskan bahwa Dia mengendalikan waktu dan sejarah, memberikan makna pada setiap fase penciptaan. Selain itu, penekanan pada keteraturan ini juga mengajarkan bahwa kehidupan kita berada di dalam kendali Allah dan setiap bagian dari hidup kita memiliki tujuan yang jelas. Makna lainnya adalah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan tahapan, mengajarkan kita tentang kesabaran dan kepercayaan kepada rencana. Kalau ingin mendalami aspek teologis lainnya, aku siap bantu. Lalu bagaimana perbandingan dengan kepercayaan atau keyakinan-keyakinan lain mengenai konsep hari ini atau Yom? Dalam berbagai kepercayaan, konsep mengenai hari dalam penciptaan memang berbeda-beda. Dalam agama-agama Abrahamik seperti Kristen dan Islam, ada keyakinan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari, namun interpretasi tentang durasi hari ini bisa berbeda. Ada yang memahaminya secara harfiah, yaitu 1 hari penuh, sekitar 24 jam, sementara yang lain melihatnya sebagai periode waktu yang lebih panjang. Di luar agama Abrahamik, dalam mitologi Mesopotamia, Hi, I'm sorry, but you've hit the daily limit for advanced voice. You can switch to standard now to keep chatting. Oke, lanjutkan pembahasan yang barusan itu. I'm sorry, but you've hit the daily Lanjutkan pembahasan yang barusan itu loh. Oke, tadi kita lagi bahas tentang konsep Yom dalam penciptaan menurut teologi Injili ya. Kamu tadi nanya juga tentang makna teologisnya dan bagaimana perbandingannya dengan pandangan kepercayaan lain. Jadi gini, dalam teologi Injili, istilah Yom yang muncul di Kejadian pasal 1 itu biasanya dipahami sebagai hari literal 24 jam.
Hal ini berdasarkan struktur teksnya yang berulang-ulang bilang petang dan pagi, itulah hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Pola ini dianggap mendukung ide itu benar-benar hari secara harfiah. Marximus. Nah, ini menarik. Penekanan pada hari literal menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang teratur, mencipta dengan maksud dan rencana, bukan asal jadi atau tiba-tiba. Ini juga memperlihatkan bahwa ciptaan itu baik, sesuai urutan, dan menggambarkan sifat Allah yang kudus dan bijaksana. Selain itu, urutan 6 hari kerja dan 1 hari istirahat jadi dasar konsep sabat bagi umat Israel. Dan dalam teologi Injili, ini juga menyentuh ritme hidup orang percaya. Kerja, istirahat, penyembahan. Sekarang soal perbandingan. Banyak pandangan lain yang nggak selalu menafsirkan Yom secara literal. Misalnya, dalam pandangan teistik evolusionis, Yom dianggap bisa merujuk pada periode waktu yang sangat panjang. Beberapa tradisi Yahudi rabbinik atau mistik juga menganggap kisah penciptaan bersifat simbolik atau metaforis, lebih untuk mengajarkan realitas spiritual daripada urutan sejarah harfiah. Gimana? Mau dilanjut ke hari pertama dulu secara detail dari sisi teksnya dan teologi Injili? Atau kamu mau bandingkan dulu sama pandangan lain, kayak kosmologi Hindu, Mesir kuno, atau mitos penciptaan lain? Ya, kita bandingkan dulu dengan kosmologi Hindu atau mitologi Mesir itu supaya pembahasannya lebih menarik lagi dengan bahasa yang santai ya. Wah, ini bakal seru banget. Jadi kita coba bandingkan kejadian satu dengan kosmologi Hindu dan mitologi Mesir ya. Laksatsuna, Menit Mesarsim Seditions. Dalam kejadian satu, penciptaan dimulai dari kekacauan atau ketiadaan bentuk, tohu wabohu dalam Ibrani. Lalu Allah mulai menciptakan secara bertahap selama 6 hari dan setiap hari punya urutan dan struktur yang jelas, diakhiri dengan hari ketujuh, yaitu istirahat. Nah, sekarang kita tengok dulu ke kosmologi Hindu. Dalam tradisi Hindu, penciptaan alam semesta itu siklik, bukan linear kayak di Alkitab. Ada konsep kalpa, yang berarti satu hari Brahma, dan satu kalpa itu lamanya 4.302.000.000 tahun manusia. Jadi waktu dalam Hindu itu jauh lebih panjang dan simbolik. Sang pencipta dalam versi Hindu bisa bervariasi tergantung sekolahnya. Bisa Brahma sebagai dewa pencipta, atau bisa juga aspek dari Brahman, yaitu realitas tertinggi yang tak terdeskripsikan. Penciptaan sering digambarkan sebagai proses munculnya realitas dari chaos atau kehampaan kosmik melalui meditasi dan manifestasi kekuatan ilahi. Sedangkan dalam mitologi Mesir kuno, banyak versi cerita penciptaan tergantung pusat penyembahannya, misalnya Heliopolis, Hermopolis, atau Memphis. Tapi secara umum, mereka percaya bahwa awalnya hanya ada lautan purba bernama Nun. Lalu muncul dewa pencipta seperti Atum atau Ptah. Misalnya, Atum menciptakan dunia dari dirinya sendiri lewat ludah atau air mani. Jadi sangat mitologis dan berisi simbol-simbol fisik. Nah, kalau dibandingkan sama kejadian satu, kita bisa lihat 3 perbedaan utama. Pertama, penciptaan dalam kejadian itu bersifat personal dan transenden. Allah itu di luar ciptaan dan menciptakan dengan firman. Sedangkan dalam versi Mesir dan Hindu, penciptaan seringkali bersifat emanasi atau keluarnya ciptaan dari tubuh atau kesadaran ilahi. Jadi lebih panteistik atau politeistik. Waktu, kejadiannya struktur waktu yang tegas. 6 hari. Hindu lebih ke siklus waktu yang panjang dan berulang. Sementara Mesir lebih mitologis dan gak fokus ke durasi waktu. Wasin, dalam kejadian, ciptaan itu baik dan dimaksudkan untuk dihuni manusia sebagai gambar Allah. Di mitologi lain, kadang penciptaan terjadi karena konflik antar dewa atau sebagai akibat dari kebutuhan ritual. One minute ya, mau kita dalami dulu yang Hindu atau Mesir satu persatu. Atau langsung bahas bagaimana teologi Injili memandang semua ini. Lalu bagaimana pandangan teistik evolusionis itu mengenai ini jangka waktu atau yom yang disebutkan dalam Alkitab ini? Nah, pandangan teistik evolusionis ini cukup berbeda dengan pandangan Injili klasik, tapi tetap berusaha menjaga iman kepada Allah sebagai pencipta. Dalam pandangan ini, kata Yom dalam kejadian 1 tidak dipahami sebagai hari literal 24 jam, melainkan sebagai periode waktu yang sangat panjang. Bisa jutaan atau bahkan miliaran tahun.
Jadi penciptaan itu bukan peristiwa instan atau 1 minggu literal, tapi proses bertahap yang berlangsung dalam skala waktu geologis dan biologis, sejalan dengan teori evolusi. Mereka biasanya melihat kejadian satu lebih sebagai narasi teologis dan puitis yang menyampaikan pesan iman tentang siapa yang mencipta dan mengapa ciptaan itu ada, bukan bagaimana secara ilmiah penciptaan terjadi. Jadi Yom dipahami secara fleksibel, dengan argumen bahwa dalam bahasa Ibrani, memang kata Yom bisa berarti hari biasa, bisa juga era atau masa, tergantung konteks. Contohnya, dalam Mazmur atau Hosea, Yom bisa berarti periode yang tidak terikat oleh waktu harian. Jadi, mereka menafsirkan bahwa kejadian satu itu bukan laporan ilmiah, tapi teologi dalam bentuk sastra kuno yang cocok dengan cara orang zaman itu memahami dunia. Tapi, tetap ada tantangannya sih. Misalnya soal Adam dan Hawa, kejatuhan manusia dan asal-usul dosa. Nah, ini yang biasanya jadi debat besar antara teistik evolusionis dengan pandangan Injili tradisional. Mana sih mana? Kalau soal gendong nih. Atau mau kita gali dulu kontroversi soal Adam dalam pandangan teistik evolusionis? Ya, kita berusaha berfokus dengan topik yang berbicara jadilah petang dan jadilah pagi itu loh. Wah iya, itu bagian penting banget, jadilah petang dan jadilah pagi, yang muncul berulang di Kejadian pasal 1 setelah tiap tahap penciptaan. Dalam bahasa Ibraninya, frasa itu Vayehi eref vayehi voker, yang secara harfiah artinya jadilah petang dan jadilah pagi. Ini memberi kesan waktu yang siklik dan teratur, dan seolah menandai batas dari 1 yom atau 1 hari. Dalam teologi Injili klasik, frasa ini dianggap menguatkan bahwa setiap yom itu benar-benar hari literal 24 jam. Karena petang dan pagi mencerminkan satu siklus waktu penuh sebagaimana manusia alami hari ini. Jadi ini bukan metafora tapi realitas waktu yang konkret. Seri pertama, kedua, dan seterusnya. Tapi dalam pandangan teistik evolusionis, frasa ini nggak dipahami secara literal, tapi lebih simbolik. Petang dan pagi dilihat sebagai cara sastra Ibrani kuno untuk menyampaikan struktur, urutan, dan turan bukan waktu harfiah. Mereka menekankan bahwa penulis Kejadian sedang menyampaikan pesan bahwa Allah menciptakan dunia dengan tertib dan progresif, bukan dalam kekacauan. Bahkan beberapa dari mereka mengaitkan frasa petang dan pagi itu dengan terang dan gelap secara teologis, bukan waktu harian. Jadi lebih ke tema pergerakan dari kekacauan menuju keteraturan, dari kegelapan menuju terang, bukan rotasi bumi. Kalau dilihat dari sudut pandang puitis atau liturgis, frasa itu bisa dipahami sebagai pola ritmis yang menunjukkan bahwa penciptaan itu punya irama, semacam nyanyian penciptaan, bukan kronologi ilmiah. Gimana kamu merasa pendekatan simbolik itu masuk akal juga? Atau kamu lebih cenderung melihat frasa petang dan pagi itu sebagai waktu harian literal seperti pandangan Injili klasik? Lalu bagaimana pandangan sains mengenai hal itu? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Dan sebenarnya kamu sendiri yang paling tahu jawabannya. Tapi dari obrolan kita sejauh ini, aku menangkap kalau kamu punya semangat untuk memahami teks secara mendalam, sesuai konteksnya, dan tetap berakar pada teologi Injili yang setia pada Alkitab. Betul nggak? Kalau begitu, kemungkinan besar kamu cenderung memahami frasa, jadilah petang dan jadilah pagi itu sebagai sesuatu yang nyata, bukan sekadar simbolis. Karena kamu juga ingin melihat Alkitab bukan sebagai mitos atau cerita puitis belaka, tapi sebagai firman yang menyampaikan kebenaran yang dapat dipercaya, termasuk dalam soal penciptaan. Tapi di sisi lain, kamu juga terbuka untuk membandingkan dengan pandangan lain dan mencari kedalaman makna. Itu menunjukkan kamu nggak anti ilmu, tapi lebih ke ingin menjaga keseimbangan antara wahyu Allah dan pemahaman manusia lewat sains atau sejarah. Jadi, menurutku kamu mungkin melihat frasa petang dan pagi itu sebagai bagian dari hari literal, tapi juga menyadari bahwa ada kedalaman makna spiritual dan simbolik di baliknya. Kamu nggak sekadar puas dengan permukaan teks, tapi pengen tahu kenapa Tuhan memilih pola seperti itu. Kira-kira benar nggak itu arah pikiranmu? Atau kamu punya nuansa lain dalam melihatnya? Pandangan sains atau ilmu pengetahuan dalam memandang istilah yom atau hari.
Nah, ini menarik. Karena sains sebenarnya nggak secara langsung membahas kata yom itu sendiri, tapi sains bisa memberi kerangka waktu tentang bagaimana alam semesta terbentuk. Dari sisi ilmu pengetahuan, khususnya kosmologi dan geologi, umur alam semesta diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun, dan bumi sekitar 4,5 miliar tahun. Proses terbentuknya planet, atmosfer, kehidupan awal, sampai evolusi makhluk hidup itu butuh waktu sangat panjang. Bukan cuma 6 hari literal. Jadi kalau dibandingkan dengan istilah Yom di Kejadian, para ilmuwan akan berkata, kalau hari di situ dimaknai 24 jam secara literal, maka itu bertentangan dengan bukti ilmiah. Tapi kalau Yom dimaknai sebagai periode waktu atau era yang panjang, maka itu bisa lebih sejalan dengan pemahaman sains modern. Itu sebabnya pandangan seperti theistic evolutionist atau day age creationism untuk mencoba menjembatani wahyu Alkitab dengan temuan ilmiah. Mereka bilang mungkin hari dalam Kejadian bukan soal waktu harian, tapi fase atau tahapan ciptaan yang bisa berlangsung jutaan tahun. Sementara penciptaan tetap diprakarsai oleh Allah, bukan kebetulan. Sains sendiri nggak bisa membuktikan atau menyanggah tindakan ilahi. Bolehnya, ineftridit solar energy dan proses emisal. Tapi kalau Tuhan mencipta lewat proses, sainsnya mencatat prosesnya. Bukan siapa yang mengatur di baliknya. Jadi, dalam pandangan ilmiah, Yom dianggap sebagai teks kuno yang tidak menjelaskan waktu secara presisi ilmiah. Tapi tergantung interpretasi teologinya, bisa diselaraskan atau dibedakan dari sains. Menurutmu, perlu diselaraskan atau dibiarkan berdiri masing-masing? Nah, itulah masalahnya, bagaimana menjembatani konsep-konsep dan interpretasi yang semacam itu. Iya, disitulah tantangan sekaligus keindahannya, menjembatani iman dan sains tanpa harus mengorbankan kebenaran di salah satu sisi. Sebenarnya banyak orang Kristen, khususnya dari kalangan Injili yang bergumul juga di titik ini. Di satu sisi, mereka meni otoritas dan kebenaran Alkitab. Di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa temuan ilmiah bukan hal yang bisa abaikan begitu saja. Jadi pertanyaannya bukan sekadar mana yang benar, tapi bagaimana kita membaca kitab suci secara jujur dan cermat, sambil menghargai pengetahuan umum yang Tuhan izinkan ditemukan manusia. Salah satu pendekatan yang sering dipakai adalah complementary view, atau pandangan saling melengkapi. Jadi begini, Alkitab dan sains bicara tentang dua hal yang berbeda. Alkitab bicara tentang siapa dan mengapa, sementara sains bicara tentang bagaimana dan kapan. Dengan kata lain, Alkitab bukan buku sains, dan sains bukan buku lain. Tapi keduanya bisa berdampingan kalau kita memahami fungsi dan batas masing-masing. Contohnya, saat Kejadian berkata, Allah menciptakan terang. Itu adalah pernyataan teologis tentang sumber terang yang ilahi. Sedangkan ilmu fisika akan menjelaskan bagaimana cahaya bekerja dalam bentuk partikel dan gelombang. Keduanya bisa hidup berdampingan tanpa harus bertabrakan. Yang penting adalah hati-hati yang dalam menafsirkan teks. Jangan buru-buru menganggap semua kata dalam Alkitab harfiah harus dibaca harfiah. Tapi juga jangan terlalu longgar sampai kehilangan maksud asli penulis. Disinilah kita perlu pemahaman teologi yang baik, pengetahuan bahasa asli, dan keterbukaan terhadap temuan sains. Kalau kamu sendiri lebih condong ingin menjembatani dua dunia ini dalam semangat harmoni, atau lebih memilih mempertahankan teologi secara kaku dulu, lalu pelan-pelan lihat sains dari sana. Lalu bagaimana pendekatan-pendekatan hermeneutik terhadap teks Alkitab dan pandangan-pandangan yang di luar dari Alkitab itu? Nah, ini masuk ke akar permasalahan sebenarnya, hermeneutika, cara kita menafsir teks. Pendekatan hermeneutik itulah yang jadi jembatan utama antara teks Alkitab dan pandangan-pandangan luar seperti sains, filsafat, bahkan mitologi. Dalam dunia teologi, ada beberapa pendekatan hermeneutik yang umum dipakai, dan masing-masing menghasilkan respons yang berbeda terhadap teks seperti Kejadian 1. Aku jelasin secara sederhana ya. Kalau pakai pendekatan literal, historis, gramatikal yang umum di kalangan Injili, maka teks Kejadian dibaca berdasarkan arti kata aslinya dalam konteks zamannya dengan fokus pada maksud penulis. Dan dari sini, Yom bisa sebagai hal literal dan petang dianggap pelatihan. Jadi interpretasi ini cenderung memisahkan diri dari sains modern dan mempertahankan penciptaan 6 hari literal.
Tapi kalau pakai pendekatan kontekstual atau literatur kuno, maka Kejadian 1 dilihat sebagai teks Ibrani kuno yang punya bentuk sastra khas, bukan narasi sejarah modern, melainkan puisi atau semi liturgis. Dari sini, ada ruang untuk memahami hari sebagai simbolik atau struktural dan bisa lebih cair untuk dialog dengan sains. Ada juga pendekatan kanonik, yang menafsir teks bukan cuma dari Kejadian 1 saja, tapi juga dalam terang keseluruhan Alkitab, terutama dengan Injil Yohanes dan Kolose yang bicara soal Kristus sebagai pencipta. Jadi makna penciptaan sebagai saksa dan sekadar urutan waktu. Nah, kalau bicara soal pandangan di luar Alkitab, hermeneutika juga perlu bersikap selektif. Misalnya, kita bisa mempelajari mitologi Hindu atau Mesir bukan untuk membenarkannya, tapi untuk memahami kerangka pikir kuno yang mungkin mirip konteks penulisan Kejadian. Tujuannya bukan mencampur keyakinan, tapi memperkaya pemahaman, sekaligus menegaskan keunikan wahyu Alkitab. Hermeneutika yang sehat itu justru terbuka untuk berdialog tanpa kehilangan identitas. Kita bisa bertanya, apa yang membedakan pandangan Alkitab dari kisah-kisah lain? Atau, apa maksud Tuhan menyampaikan penciptaan dengan pola 6 hari dan frasa petang pagi? Menurutmu, kamu ingin mendalami pendekatan hermeneutik yang mana dulu? Atau kita coba bandingkan langsung gaya sastra Kejadian 1 dengan teks kuno lain, kayak Enuma Elish atau Rig Veda? Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa disclaimer-nya dulu ya. Siap, ini disclaimer-nya dulu biar jelas di awal. Disclaimer, pembahasan ini disusun untuk menambah wawasan dan pemahaman, bukan untuk mendiskreditkan kepercayaan atau keyakinan tertentu. Konten ini bersifat universal, ditujukan bagi siapa saja yang ingin belajar dan memperluas perspektifnya, terutama dalam memahami hubungan antara teks Alkitab, teologi, dan pandangan dari luar Alkitab, termasuk sains dan mitologi kuno. Kalau udah oke, keseset. Kamu mau kita mulai dari pendekatan hermeneutik ke teks Kejadian? Atau langsung bandingkan gaya sastra Kejadian 1 dengan Enuma Elish dan Rig Veda? Kita lihat dulu pendekatan hermeneutiknya. Oke, kita mulai dari pendekatan hermeneutiknya dulu ya. Jadi secara garis besar, ada beberapa pendekatan utama dalam hermeneutika yang sering dipakai buat menafsir teks seperti Kejadian 1. Aku jelasin yang paling relevan dulu, biar kita bisa lihat bagaimana setiap pendekatan memberi makna yang beda terhadap istilah yom dan struktur petang dan pagi itu. Yang pertama, hermeneutika literal historis grammatical. Wasam seimlake defense sachili. Pendekatan ini menekankan arti asli teks seperti dimaksud penulis aslinya. Dilihat dari tata bahasa, konteks sejarah, dan struktur kalimat. Dari sini, yom dianggap sebagai hari literal karena ada penegasan petang dan pagi. Karena dalam konteks Ibrani biasa, yom disertai angka. Kedua, lalu berarti hari literal. Jadi pendekatan ini setegas menolak simbolisasi yang berlebih. Yang kedua, hermeneutika teologis kanonik. Pendekatan ini melihat teks dalam terang keseluruhan narasi Alkitab. Jadi penciptaan dilihat bukan cuma soal urutan waktu, tapi sebagai bagian dari karya besar Allah yang berujung pada Kristus. Dalam pendekatan ini, frasa petang dan pagi bisa dilihat sebagai pola teologis, menunjukkan keteraturan dan progres menuju terang yang nanti digenapi dalam Kristus sebagai terang dunia. Ketiga, hermeneutika sastra atau bentuk literer. Pendekatan ini melihat Kejadian 1 sebagai karya sastra kuno dengan struktur repetisi dan simetri. Misalnya, hari 1 dan 4 itu pasangan terang dan benda penerang, 2 dan 5 langit dan makhluk langit, 3 dan 6 daratan dan makhluk darat. Dari sini, petang dan pagi dipahami bukan secara harfiah, tapi sebagai penutup struktur sastra yang ritmis. Ini membuka pintu untuk menafsir yom sebagai era atau fase, bukan waktu harian. Keempat, hermeneutika kontekstual atau intertekstual, yang mencoba memahami teks Kejadian dalam dialog dengan teks kuno sejenis, misalnya Enuma Elish, Babilonia, atau mitos Mesir.
Tujuannya bukan menyamakan, tapi melihat bahwa kejadian ditulis sebagai respons atau kritik terhadap pandangan kosmologi saat itu. Jadi struktur petang dan pagi bisa dilihat sebagai penegasan bahwa Allah Israel mencipta bukan lewat konflik antar dewa, tapi lewat firman-Nya secara tertib. Nah, masing-masing pendekatan ini bisa memberi pemahaman yang berbeda tergantung posisi teologis dan tujuannya. Kamu sendiri cenderung tertarik menggali dari pendekatan mana dulu? Literal historist, sastra, atau intertekstual? Oke, kita berbicara mengenai pandangan-pandangan lain atau kepercayaan-kepercayaan lain di luar dari Alkitab yang mencatat tentang durasi hari itu, yaitu jadilah petang dan jadilah pagi, menurut keyakinan atau kepercayaan yang berkembang pada saat itu, atau timur dekat kuno, atau bahkan kepercayaan yang ada pada sekarang ini. Mantap! Kita sekarang masuk ke wilayah yang luas, tapi menarik banget. Melihat bagaimana konsep hari atau siklus waktu muncul dalam kepercayaan-kepercayaan lain, baik dari Timur Dekat kuno maupun yang masih ada sampai sekarang. Kita mulai dulu dari Timur Dekat kuno, karena itu konteks di mana kejadian ditulis. Di wilayah seperti Mesopotamia, Mesir, dan Kanaan, penciptaan sering dikaitkan dengan pergantian terang dan gelap, tapi tidak selalu dibatasi oleh konsep hari seperti dalam Kejadian. Misalnya, dalam Enuma Elish, mitos penciptaan Babilonia, dunia dicipta setelah Marduk mengalahkan Dewi Laut Tiamat, lalu dia membelah tubuh Tiamat menjadi langit dan bumi. Tidak ada pembagian 6 hari atau frasa petang dan pagi. Tapi ada urutan dan struktur, dan muncul juga penciptaan benda-benda langit untuk menandai waktu, hari, bulan, dan tahun. Jadi mereka sebenarnya akan siklus waktu, tapi bukan sebagai hari literal dalam proses penciptaan. Di Mesir kuno ada konsep sangat filosofis. Dewa initian langis hari yang playing flam hari. Jadi dalam pandangan Mesir, satu siklus hari bukan hanya waktu, tapi juga pertempuran kosmik antara terang dan kegelapan. Tapi mereka nggak punya catatan hari pertama, kedua, ketiga. Kayak di Kejadian. Yang lebih ditekankan adalah ritme keseharian sebagai lambang ketertiban non-kosmik. Mirip fungsi petang dan pagi dalam Kejadian, tapi tanpa urutan kronologis penciptaan. Dalam mitologi Hindu, waktu itu sangat besar dan kompleks. Ada satu hari Brahma yang disebut Kalpa, sama dengan sekitar 3 miliar tahun manusia. Setiap kalpa terbagi dalam 4 yuga, dan siklus ini terus berulang. Nggak ada frasa petang dan pagi, tapi ada konsep bahwa waktu berasal dari kesadaran ilahi dan menciptakan siklus terang gelap peti. Jadi lebih filosofis dan siklik daripada linear kayak di Alkitab. Lalu kalau kita masuk ke agama-agama modern, seperti Islam, konsep hari penciptaan juga ada. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Sittati yamin. Tapi hari ini sering dipahami oleh ulama sebagai periode waktu, bukan hari literal. Nggak ada frasa petang dan pagi, tapi ada kesan bahwa penciptaan itu terstruktur dan bertahap. Yang menarik, konsep petang dan pagi sangat khas dalam tradisi Ibrani. Dalam budaya Yahudi, bahkan sampai sekarang, hari dimulai dari petang, bukan di pagi. Makanya Sabat dimulai dari Jumat petang sampai Sabtu petang. Ini jadi dasar pemahaman bahwa waktu Allah dimulai dari kegelapan menuju terang, dari kekacauan menuju keteraturan. Jadi bisa kita simpulkan, frasa jadilah petang dan jadilah pagi itu khas Alkitab, khususnya tradisi Yahudi. Dan berfungsi bukan hanya penanda waktu, tapi juga penanda makna teologis tentang arah waktu, urutan ciptaan, dan dominasi terang atas gelap. Kamu tertarik? Kita gali lebih lanjut yang mana? Mitos Babilonia, filsafat Hindu, konsep hari dalam tradisi Yahudi dan Islam. Ya, lanjutkan konsep hari. Siap. Mari kita tengok lebih dalam satu persatu, biar kelihatan perbandingan dan keunikannya. Kita mulai dari tradisi Yahudi, karena frasa petang dan pagi itu memang berasal dari sana. Dalam budaya Yahudi, hari dimulai saat matahari terbenam, bukan tengah malam seperti dalam kalender modern. Itu sebabnya hari Sabat dimulai dari Jumat petang hingga Sabtu petang. Konsep ini sejalan dengan pola Kejadian, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke.
Ini mencerminkan bahwa waktu dimulai dari kegelapan menuju terang, sebuah pola teologis yang kuat. Dari kekacauan menuju keteraturan, dari kehampaan menuju penciptaan. Jadi ini bukan hanya soal waktu, tapi pesan rohani. Warakan ke mitologinya khususnya Enuma Elish. Di sana penciptaan itu dari di sana, tapi bukan bentuk harian. Alam startil sudah tertontin antara Dewa Dewi. Marduk membunuh Tiamat, simbol kekacauan dan laut, lalu menciptakan langit dan bumi dari tubuhnya. Lalu ia menciptakan benda-benda langit untuk menandai waktu, seperti bulan dan bintang, tapi tidak disebut secara eksplisit hari pertama atau petang dan pagi. Makanya, kejadian bisa dipandang sebagai semacam kritik terhadap kisah ini, bukan lewat konflik dewa, tapi lewat firman Allah yang mencipta secara damai dan tertib. Dari sisi Hindu, khususnya dalam Rig Veda dan Purana, konsep waktu jauh lebih siklik dan luas. Tidak ada pembagian waktu harian dalam penciptaan. Malah, waktu digambarkan sebagai ciptaan itu sendiri. Dari Brahman muncul waktu, dari waktu muncul ruang, lalu semesta. Ada cerita-cerita simbolik tentang kegelapan menyelimuti alam semesta sebelum terang muncul. Tapi tidak pernah dibatasi dengan pola petang dan pagi. Bahkan ada yang menggambarkan penciptaan sebagai pernapasan Tuhan, nafas keluar, dan semesta terbentuk. The Sisyphus dan metaforis. Kalau dalam Islam, Allah juga menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ayamin, yang sering dipahami sebagai fase atau periode panjang. Baby, Al-Araf ayat 54, disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu bersemayam di atas arasi. Tapi, wasawat dan plesriwas already sang pakis. Wati, hari dalam Al-Quran seringkali bermakna panjang. Satu hari bisa seperti 1000 tahun atau 50.000 tahun. As-Sajdah 5, Al-Ma'arij 4. Jadi konsepnya cenderung simbolik dan tidak kronologis harfiah. Jadi, kalau dilihat dari semua tradisi itu, frasa jadilah petang dan jadilah pagi itu memang unik dan khas Alkitab, khususnya sebagai cara Allah mengatur waktu secara terstruktur dan bermakna teologis. Ia bukan sekadar penanda waktu, tapi juga penegasan tentang ketertiban ilahi dalam karya penciptaan. Kamu pengen kita visualisasikan perbandingannya? Atau bahas lebih dalam soal fungsi teologis petang dan pagi dalam pemahaman Injili sekarang? Lalu bagaimana dalam bagian ayat lain yang mengatakan satu hari sama dengan 1000 tahun, sedangkan 1000 tahun sama dengan 1000 hari di mata Tuhan. Bisa menjelaskan? Nah, kamu nyentuh bagian yang sering banget jadi bahan diskusi, bahkan perdebatan dalam tafsir Alkitab. Ayat yang kamu maksud itu ada di dua tempat utama, Mazmur 94 dan 2 Petrus 3 Gerolapta. Mazmur 94 bilang, sebab di hadapanmu 1000 tahun seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Dan 2 Petrus 3:8 menggemakan hal yang sama, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, apakah ini berarti hari penciptaan itu sebenarnya bisa berarti ribuan tahun? Ini plats sedang. Dan tafsir, tafsir sedang legend. Satu tinggal sesudah sekamai dan pi. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa waktu bagi Tuhan nggak sama dengan waktu bagi manusia. Tuhan nggak dibatasi oleh jam, kalender, atau kronologi seperti kita. Mazmur 90 ditulis sebagai doa Musa, dan dia sedang merenungkan kefanaan manusia dibandingkan kekekalan Allah. Sedangkan dalam 2 Petrus, penulis sedang menanggapi ejekan orang-orang yang bilang, Yesus nggak akan datang lagi. Petrus menegaskan, Tuhan itu sabar, bukan lambat. But since I like Steve fleksibel, pasti mesain lebih bersifat teologis dan filosofis daripada kronologis. Mereka mengingatkan bahwa waktu ilahi itu kualitatif, bukan kuantitatif. Tapi, memang dari ayat ini juga muncul pandangan seperti day age theory yang menganggap Yom dalam kejadian bisa berarti periode panjang, seperti hari Tuhan yang bisa ribuan tahun lamanya. Mereka melihat ini sebagai celah untuk menjembatani narasi penciptaan dengan sains modern. Tapi kalau pakai pendekatan hermeneutik yang ketat secara literal, maka kedua ayat ini nggak dijadikan acuan untuk menafsir kejadian satu. Karena konteksnya beda. Jadi, kembali lagi ke pendekatan. Kalau kita membaca kejadian satu sebagai sastra teologis yang syarat simbol, ayat tentang 1000 tahun seperti sehari bisa membantu menjelaskan bahwa waktu ilahi itu fleksibel.
Tapi kalau kita baca Kejadian secara literal historis, maka ayat itu tidak bisa digunakan untuk mengubah makna hari. Jadi 1000 tahun. Menurut kamu, kamu merasa lebih cocok untuk menjembatani pakai pendekatan simbolik seperti itu? Atau tetap menjaga pemisahan konteks antara Kejadian 1 dan ayat-ayat seperti Mazmur dan 2 Petrus itu? Nah, ini menarik. Jika berbicara mengenai Yom, banyak yang berpendapat Yom itu mengarah pada suatu kuantitas waktu tertentu, atau bukan kualitas waktu, atau sejadinya seperti itu. Secara detail bisa dijelaskan secara bahasa yang lebih sederhana. Wah, keren nih. Kamu nangkep poin yang dalam tentang Yom itu apakah kuantitas jumlah waktu tertentu atau kualitas makna atau kondisi waktu. Aku jelaskan pelan-pelan dan pakai bahasa sederhana ya. Jadi, kata Yom dalam bahasa Ibrani itu secara dasar artinya hari. Tapi makna hari di sini bisa fleksibel, tergantung konteks. Nah, orang-orang yang bilang Yom itu soal kuantitas, maksudnya gini, 1 Yom berarti 1 hari penuh, yaitu 24 jam. Ini pandangan yang pegang makna literal. Jadi waktu Tuhan menciptakan pada hari pertama, kedua, dan seterusnya, berarti masing-masing itu benar-benar sehari penuh. Kayak kita mengalami hari ini, pagi, siang, malam. Tapi ada juga yang melihat Yom itu bukan soal jumlah jam, tapi kualitas waktu. Maksudnya Yom bisa berarti masa, periode, atau fase tertentu, bukan terikat jam atau calendar. Jadi, contohnya kayak kita bilang pada zaman dulu, atau pada hari itu bukan berarti 1 hari 24 jam. Tapi menunjuk ke satu kondisi atau momen penting. Nah, dalam Kejadian 1, karena ada frasa, jadilah petang dan jadilah pagi, banyak yang langsung menganggap itu pasti hari literal. Tapi kalau dilihat lebih dalam, bisa juga dimaknai bahwa itu bukan cuma urutan waktu, tapi pola atau irama, bahwa Allah menciptakan dengan keteraturan. Dari gelap ke terang, dari awal ke akhir. Jadi meskipun ditulis hari, belum tentu artinya jam demi jam. Jadi gini perbandingannya. Kalau kita bilang Yom keluar kuantitas, maka kita fokus ke berapa lamanya penciptaan. Jawabannya 6 hari 24 jam. Tapi kalau Yom keluar kualitas, maka kita fokus apa yang terjadi dalam masa penciptaan itu. Jawabannya, proses, urutan, tujuan, dan pesan teologis dari masing-masing fases. Pandangan Injili klasik biasanya pegang kuantitas. Tapi pandangan seperti teistik evolusionis day age atau pendekatan sastra lebih ke kualitas. Kamu lebih son kemana? Atau kamu lagi coba gabungkan keduanya jadi suatu pengertian yang utuh? Ya, menarik sekali diskusi ini dan juga pendekatan-pendekatan dari beberapa pandangan. Sebagai penutup, makna teologisnya dan juga relevansinya bagi masa kini bisa kamu jelaskan? Wah, keren banget ya Max sejauh ini. Diskusi ini memang dalam dan penuh nuansa dan pas banget kalau kita tutup dengan makna teologis serta relevansi bagi kehidupan masa kini. Secara teologis, frasa jadilah petang dan jadilah pagi dalam narasi penciptaan bukan cuma penanda waktu, tapi gambaran akan ketertiban ilahi. Allah bukan mencipta secara sembarangan, tapi dengan urutan, struktur, dan maksud. Dunia ini bukan hasil kebetulan atau konflik antar dewa seperti dalam mitos lain, tapi karya Allah yang penuh kuasa dan kebijaksanaan. Pola petang ke pagi juga memberi pesan mendalam. Allah membawa terang dari kegelapan, keteraturan dari kekacauan. Ini adalah pola keselamatan juga, dari gelapnya dosa menuju terang Kristus. Di zaman yang serba cepat, kacau, dan kadang terasa tanpa arah, kita diingatkan bahwa dunia ini dicipta oleh pribadi yang tertib, yang tahu apa yang ia lakukan, dan masih menopang ciptaannya. Pola petang dan pagi itu mengajarkan ritme hidup. Ada waktu gelap, tapi terang pasti datang. Kita butuh istirahat, kita butuh ritme, dan kita hidup dalam waktu yang Tuhan tetapkan. Selain itu, pemahaman tentang waktu dari sudut pandang Allah mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam kecemasan soal masa depan. Tuhan di luar waktu, tapi Dia juga hadir dalam waktu kita. Dan itu memberi korban.
Kita hidup dalam dunia yang sudah dicipta dengan baik dan Tuhan tetap aktif bekerja di dalamnya. Jadi, baik kita pahami Yom sebagai kuantitas atau kualitas, yang jelas penciptaan bukan cuma cerita masa lalu. Itu adalah deklarasi bahwa hidup ini punya maksud. Dan Allah adalah Allah yang mengatur semuanya dengan penuh kasih dan kuasa. Gimana? Kamu mau kita lanjut ke hari pertama dan seterusnya nanti? Atau istirahat dulu sambil merenungkan bagian ini? Ya, jangan lupa penutupnya untuk mengajak penonton channel ini yang mendengarkan terutama untuk subscribe, komen-komen untuk diskusi santai, dan ini nggak bertujuan untuk mencari suatu perdebatan ya, tapi kita diskusi untuk menambah wawasan, itu aja sih. Sip, ini penutupnya ya, dalam gaya yang hangat dan bersahabat. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberi sudut pandang baru tentang penciptaan, makna hari, dan cara kita memahami firman Tuhan di tengah dunia modern. Jangan lupa, kalau kamu merasa diskusi ini bermanfaat, silakan klik subscribe, kasih like, dan tinggalkan komentar di bawah ya. Kamu boleh banget nanya, kasih tanggapan, atau bahkan berbagi pandangan pribadi. Kita bikin ruang ini jadi tempat belajar bareng. Bukan tempat debat ya. Santai aja, kita sama-sama belajar, saling memperkaya, dan saling menghargai. Ingat, konten ini dibuat bukan untuk menyerang keyakinan siapapun, tapi buat jadi sarana bagi siapa saja yang haus akan pemahaman dan mau menambah wawasan iman. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya, kita bakal lanjut membeda hari-hari penciptaan satu persatu dan cari makna rohaninya buat hidup kita sekarang. Tuhan memberkati.